Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasar bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anggapan secara umum, penilaian secara umum bahwa lapas atau penjara adalah tempat orang-orang pendosa, adalah tempat bahkan pembuangan orang-orang jahat, bandit, orang-orang yang melakukan banyak pelanggaran, orang-orang yang tidak bisa diampuni oleh karena banyak kejahatan yang dia lakukan selama hidupnya. Penjara adalah tempat yang paling rendah di antara tempat-tempat yang lain. Saya teringat ketika saya baru pertama masuk ke sini, divonis 11 tahun, lalu ada seorang hamba Tuhan yang menulis di dinding Facebooknya, untuk adikku bersabarlah dan kuatlah, sebab 11 tahun itu sungguh sangat lama. Semoga hidupmu tidak suram. Seorang hamba Tuhan mengatakan, semoga hidupmu tidak suram. Lalu saya teringat, secara umum kita juga pernah, sebelum masuk ke dalam LP ini, pasti ada mimpi. Saya juga pernah mimpi sehari sebelum saya ditangkap, saya diangkut oleh lift sampai ke atas, paling atas saya bisa melihat bola bumi di angkasa, dan tiba-tiba saya terjatuh dan terjatuh sampai ke bawah, dan saya sampai kepada lantai paling bawah di sebuah gudang yang gelap. Lalu lift itu terbuka, saya keluar dan tidak ada orang, semuanya sepi sunyi dalam kegelapan. Saya tidak tahu apa artinya, tapi setelah saya masuk ke penjara, artinya itu. Dan mimpi kedua, bukan saya bermimpi, tapi teman saya pendeta juga bermimpi mengatakan bahwa anak saya yang pertama ditali, dibacok oleh si tua gereja saya yang ada di pasar Batang Turis. Ada apa? Apa yang terjadi? Enggak, sia-sia. Semuanya pertanda menunjukkan bahwa ketika kita masuk ke dalam pembuangan ini, masuk ke dalam penjara ini, adalah tempat yang paling menyedihkan, tempat yang paling malang, tempat yang tidak dapat memberikan harapan kepada kita secara umum, bahkan kita sebelum masuk ke dalam penjara ini. Tapi ada lagu pujian yang mengatakan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yang hidupnya malang, diperbaiki. Yang hidupnya tidak punya pengharapan, diberikan pengharapan oleh Tuhan. Bagaikan mesin yang sudah rusak, pasti akan dibawa ke mekanik, dan hasilnya akan kembali baik, kembali bagus lagi. Jika jiwa kita, jika hidup kita adalah bagaikan mesin yang sudah rusak karena perbuatan jahat yang kita lakukan di luar sana, yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi, maka mekanik terbaik adalah Tuhan.
Ketika jiwa kita adalah mesin yang rusak, maka mekanik terbaik adalah Tuhan sendiri yang dapat memperbaiki, yang dapat memulihkan bahkan kehidupan yang paling malang sekalipun. Tuhan mampu mengubahkan, menguatkan, menyertai kehidupan orang-orang yang bersedih. Bagaimanapun hancur dan rusaknya hidup yang kita jalani sekarang ini terjamin di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau dan masih mampu sanggup memberikan yang terbaik. Walaupun kehidupan yang kita sedang jalani atau yang sudah kita jalani adalah kehidupan yang terburuk. Sebab dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tidak ada solusi terbaik yang dapat kita raih, kita terima selain dari Tuhan. Orang lain bisa beri kita solusi atas persoalan hidup kita, tapi suatu saat dia akan juga mengalami masalah dan meminta kita solusi. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita meminta solusi, Tuhan tidak meminta solusi kepada kita. Dia the best solution. Tuhan adalah solusi terbaik atas persoalan, bahkan dalam kehidupan bencana ini, kehidupan kita yang paling malang. Sama seperti bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel yang terbuang, yang diangkut, terbuang dari Yerusalem ke Babel, bahkan selama 70 tahun oleh karena dosa-dosa mereka. Mereka tidak terbuang dengan begitu saja, tapi Tuhan masih menyertai, menopang mereka. Mereka terbuang, tapi mereka tetap memiliki Tuhan yang berkuasa atas kehidupan mereka. Dalam kondisi yang pahit, dalam kondisi yang mengenaskan, dalam kondisi yang mengerikan, menderita, teraniaya, Tuhan mau katakan, jangan kau pernah menyerah, jangan putus asa, tetap bangkit, tetap bangun semangatmu, berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Jangan hanya meratapi, aku sedih, aku malang, aku tidak memiliki pengharapan, tapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Harus ada usaha, harus ada kerja keras. Sama seperti yang dikatakan oleh perikop yang sudah kita baca tadi, bahwa ketika mereka diangkut dan dibuat, Tuhan melalui Yeremia memberikan kepastian. Kalau kau sudah dibuang, kalau kalian sudah terbuang di negeri Babel, maka ada 4 hal yang harus kalian lakukan. Jangan meratapi kesedihan, kemalangan apa yang sudah aku lakukan untuk kalian. Tapi ketika kau terbuang, ada 4 hal tanggung jawab, tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian harus bekerja keras mendirikan rumah. Ayat 5-7, mendirikan rumah untuk kamu diami. Ketika kau terbuang ke tanah Babel, kau harus mendirikan tempatmu agar kau terlindungi dari panas dan hujan. Yang kedua, mereka harus bekerja keras membuat kebun anggur untuk mereka usahakan, agar mereka dapat makan minum dari usaha kerja keras yang mereka sudah lakukan. Yang ketiga, ketika mereka harus terbuang ke tanah Babel, mereka harus bertambah banyak, jangan berkurang. Memiliki istri, memiliki suami, mencarikan perempuan untuk anak laki-laki, mencarikan suami untuk anak perempuannya, dan berketurunanlah di tanah perbuatan agar kau bertambah banyak sesuai dengan janji Tuhan. Yang keempat, ketika mereka harus terbuang di tanah Babel, mereka harus menciptakan damai sejahtera. Usahakanlah kesejahteraan ke kota kemana buang, ke tanah Babel. Ketika mereka harus terbuang ke tanah Babel, mereka tidak boleh mengutuki Babel, tapi mereka harus berdoa bagi Babel, karena Tuhan yang sudah memberikan kesempatan itu untuk mereka boleh mendoakan orang-orang atau bangsa penguasa yang tidak kenal Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga adalah orang-orang yang terbuang? Secara cerita hidup, pengalaman hidup, kita boleh katakan, ya, aku adalah orang terbuang. Kami adalah orang-orang buangan yang sudah tidak dianggap, yang ditolak, yang tidak diterima oleh masyarakat lagi. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus meratapi pembuangan di tempat ini, di LP ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun? Firman Tuhan sama seperti dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kepada kita. Jangan terus meratap atas apa yang sudah kita terima. Jangan terus meratap pada kemalangan, pada situasi yang berbuah tempat ini.
firman Tuhan saat ini memberi tugas kepada kita. Ketika engkau terbuang, ketika engkau berada di LP ini dan merasa malam, hidupmu sepi sunyi, responlah kebaikan Tuhan yang tetap menyertai, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama, ketika kita terbuang di sini, maka bangunlah, dirikanlah rumah doa. Kita tidak perlu mendirikan rumah secara fisik sama seperti bangsa Israel, tapi dirikanlah rumah doa dalam kehidupan kita. Selama berapa tahun kita harus berada di tempat ini, maka doa tidak boleh putus dalam kehidupan. Karena doa itu adalah penopang untuk kita melakukan sesuatu hal dan mengarahkan kita untuk tidak melakukan sesuatu hal. Doa adalah jawaban. Doa adalah kunci membuka hari dan menutup hari. Tetaplah terus berdoa. Hidup kita terus berdoa. Hidup kita harus di dalam doa agar kita mampu bertahan. Jika tidak di dalam doa, tidak satu pun di antara kita yang mampu bertahan sehari pun kita mati. Tapi ketika kita mau berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan di tempat pembuangan ini, mendirikan rumah doa, mendoakan orang lain secara syafaat, kita pasti dikuatkan. Sebab kita sadari dan harus akui, selama di tempat ini sering sekali kita sakit hati, sering kita kecewa, sering kita merana, sering kita mendapat respon yang tidak baik dari keluarga, dari teman-teman kalangan kita, sejawat kita, dan akhirnya kita memiliki pikiran-pikiran negatif, putus harapan, putus pengharapan, dan kita akhirnya memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tidak layak maupun bunuh diri. Tapi di dalam doa kita pasti dikuatkan untuk hidup terus di dalam Tuhan. Hal yang kedua, setelah kita dibuang, setelah kita berada di tempat tanah pembuangan, jika bangsa Israel buatlah kebun anggur, maka kita harus membuat kebun cinta kasih. Sama seperti kebun anggur, ketika kita melihat kebun anggur itu, maka ada damai, ada kesejukan, ada kelegaan yang kita lihat, yang kita terima. Jangan lupa mencintai dan mengasihi sesama. Jangan lupa mencintai dan mengasihi. Cinta kasih itu ibarat kebun anggur yang sungguh sangat indah, penuh kesejukan. Hidup tanpa cinta dan kasih akan terasa sesak, kerdil, dan kering. Tapi hidup dengan cinta kasih, apapun cinta itu, apapun kasih itu, maka hidup kita akan penuh dengan ceria, sukacita, jauh dari kebencian, jauh dari dendam. Hidup yang penuh beban, hidup yang penuh dengan kemalangan adalah hidup yang mau menunjukkan cinta kasih kepada sesama, bahkan kepada musuh kita, yang membuat hidup kita semakin hari semakin indah dan bersemangat selama kita berada di tempat ini. Yang ketiga, ketika kita sudah berada di tempat pembuangan ini di LP ini, kita harus melahirkan berkat-berkat. Kita harus memberikan berkat-berkat, bagai memberikan keturunan laki-laki dan perempuan. Demikian pula hidup kita, hidup yang tidak lagi sunyi, tidak lagi menyendiri, tidak lagi sepi, tidak lagi menyalahkan diri sendiri, keadaan, bahkan orang lain, bahkan Tuhan. Tidak hanya diam, tidak hanya membisu, tapi harus mampu bersaksi, memberikan semangat kepada orang lain. Unak sok, jangan hanya berdiam, tapi bersaksilah selama kita berada di dalam penjara ini, dalam lapas ini. Bersaksi dengan puji-pujian, bersaksi dengan kata, bersaksi dengan tindakan yang bersedia memberi bantuan kepada banyak orang, memberi bantuan pertolongan, sehingga hidup kita boleh menjadi berangkat. Dimanapun dan kapanpun, hidup kita harus disukai oleh banyak orang, harus dicintai oleh banyak orang, selalu ditunggu-tunggu, selalu dinanti-nanti kedatangannya, bukan dihindari. Menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, ketika kita sudah hidup dalam pembuangan di tempat ini, maka usahakanlah damai sejahtera di kota, di tempat, di LP ini. Mengusahakan damai sejahtera, menciptakan damai sejahtera, bukan menjadi sumber masalah. Ketika ada masalah, kita hadir di tempat ini, kita hadir di LP ini, bukan menambah masalah, konflik,
tapi menciptakan damai sejahtera. Sering sekali kita tertolak oleh lingkungan kita, tertolak oleh orang-orang di sekeliling kita karena sikap kita yang tidak membawa damai sejahtera, tapi menunjukkan sikap yang egois, mau menang sendiri, ingin dilayani, tapi tidak mau melayani, sehingga jauh damai sejahtera yang ada dalam hidup kita. Maunya buat onar, maunya membuat ribut, maunya berantem, tidak ada rasa mengalah, maunya menang sendiri. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan inginkan agar kita ciptakan di kota ini, di tempat kita dibuang di LP ini, akhirnya itu hilang. Harusnya hidup penuh rukun dan damai, sebaliknya malah kita bertikai satu dengan lain. Harusnya hidup penuh dengan damai sejahtera, tapi anak-anak Tuhan justru menjadi bertikai dan sering salah paham satu dengan lainnya. Kita lupa bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membawa damai sejahtera. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut sebagai anak-anak. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, mari belajar dari pengalaman bangsa Israel, khususnya dalam perikop ini, yang sudah dibuang tapi tetap diberkati Tuhan, yang sudah dibuang tapi mendapat pertolongan dari Tuhan, yang sudah dibuang tapi memiliki tanggung jawab, tugas untuk boleh memberikan yang terbaik bagi sesama, bahkan untuk Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun situasi hidup kita, baik susah ataupun senang, sebagai orang yang beruntung mendapatkan kasih setia Tuhan, mari kita respon dengan kerja keras, usaha, membuat segala sesuatu itu baik, indah, dan sungguh sangat cemerlang. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, tapi nikmati tanah pembuangan ini, nikmati tanah pembuangan ini bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin.